Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wasahbihi. Ila husni maqasidina ya Rasul hadatsana li Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya. Hari ini alhamdulillah hari pertama memulai pengajian live streaming bersama ibu-ibu Fatayat. Karena memang sebelum ada COVID-19, Fatayat pernah punya rencana untuk mengadakan pengajian bulanan bersama ibu-ibu di PAC Astana Japura. Cuma memang karena kondisinya sedang lockdown, pengajian tidak bisa dilaksanakan, pengumpulan massa juga tidak bisa. Akhirnya kita memutuskan untuk melaksanakan live streaming. Karena kita sedang ada di momen Ramadan, maka pengajiannya nanti saya akan membacakan hal-hal yang sifatnya fikih dan berhubungan dengan Ramadan. Sore ini pengen baca kitab Fathul Qorib, tapi langsung ke bab siam atau bab puasa. Langsung mohon. Terus untuk pengajiannya juga nanti tadinya awalnya saya bingung apakah ingin menggunakan makna Jawa seperti di pesantren atau langsung keterangannya saja. Cuma karena berbagai pertimbangan jadi tetap saya baca makna ala santri di pesantren. Kita Fathul Qorib langsung ke bab siam. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu bayani ahkamis syami. Utawi iki iku kitab, atau beberapa orang memaknanya kitabu bayani ahkamis syami utawi iki iku bab ing dalem mertelaaken pira-pira hukume puasa. Kalimat kitabu bayani ahkamis syam ini bentuk kalimatnya sama persis dengan lafadz faslun. Lafadz faslun yang sering kita temukan dalam kitab. Jadi secara gramatikal bahasa Arab, tarkib atau susunannya itu sebagai khobar. Khobar dari lafadz haza yang menjadi mubtada tapi mahzuf atau dibuang. Jadi susunan aslinya adalah haza kitabu bayani ahkamis syam. Itu kenapa sering sekali kalau kita ngaji sama kiai, setiap kiai maknani lafadz faslun itu selalu disusul dengan faslun ai hadza faslun. Ngoten nggih? Faslun ai hadza faslun, karena memang susunan aslinya adalah hadza faslun, maknanya hadza utawi iki, iku faslun fasal. Begitu juga dengan ini. Ini berarti susunan kalimatnya aslinya hadza kitabu bayani ahkamis syam. Lalu hazanya dihapus, tersisa kitabu bayani ahkamis syam, dan kita maknanya kitabu bayani ahkamis syam utawi iki iku kitab ing dalem mertelaaken pira-pira hukume puasa. Wa huwa utawi syam wasomu lan lafadz saum iku masdaroni masdar karone. Makna huma utawi maknane syam wasaum lughatan saking arah lughote iku al imsaku ngeker. Lafadz siam dan saum itu maknanya sama-sama puasa. Siam dan saum adalah masdar dari lafadz soma. Jadi kalau ditasrif soma yasumu sauman, atau soma yasumu siaman. Itu kenapa kita sering mendengar orang kalau menggunakan bahkan sudah menjadi bahasa sehari-hari digunakan. Hari ini siam, dinten iki siam napa mboten atau saum napa mboten. Nah, siam atau saum itu adalah bahasa Arab yang artinya puasa. Wa huwa utawi siam wa saumu lan lafadz saum iku masdaroni masdar karone. Makna huma utawi maknane siam wa saum lughatan saking arah lughote iku al imsaku ngeker. Secara bahasa, saum atau siam maknanya adalah imsak. Imsak itu apa? Imsak itu secara bahasa bermakna menahan diri. Kalau kiai Jawa memaknainya dengan kata ngeker. Wasyar'an lan utawi siam wasaum saking arah syarae iku imsakun ngeker an muftiratin saking barang kang batalaken puasa biniyatin kelawan niat
makhsusatin kang den tertentuaken apa niyah jami'an harin ing dalam sekabehane wayah awan qabilin kang nerima apa nahar lisaumi maring puasa nerima min muslimin saking wong Islam akilin tur wong kang duweni akal tahirin tur wong kang suci min haidin saking haid wa nifasin lan nifas. Nah, ini adalah pengertian puasa dari sisi syara. Jadi puasa secara syara artinya adalah imsak atau menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Jadi kita semua tahu, sering sekali disebutkan dalam kitab-kitab bahwa tujuan dari niat itu sendiri adalah untuk membedakan antara adah dan ibadah. Jadi ada beberapa aktivitas sehari-hari kita yang kalau dilihat dari zahir itu bentuknya tampak seperti ibadah, tetapi itu bukan ibadah. Contohnya mencuci muka itu bentuknya sama seperti dengan berwudu. Itu kenapa wudu harus disertai dengan niat, karena untuk membedakan antara adah dengan ibadah. Begitupun dengan puasa. Ketika kita bangun tidur dari pagi sampai siang belum makan, belum ada segala sesuatu yang masuk ke mulut, belum makan, belum minum, tidak melakukan jima, itu sekilas kita tampak seperti puasa. Tapi kan bukan, itu kan memang adat. Hal-hal yang memang kita lakukan sehari-hari, misalkan karena makannya siang atau gimana. Tapi berbeda dengan puasa, karena untuk membedakan antara apa yang kita lakukan sehari-hari dengan puasa, itu kenapa kita butuh niat. Biniyatin makhsusatin jami'an naharin qabilin lisumi min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin. Nah, ini nanti keterangannya ada di lafaz selanjutnya. Wasyaro itu wujubis syami utawi piro-piro syarat wajib puasa iku salah satu asya'a telu piro-piro suwiji-wiji. Wa fi ba'din nusakhilan iku tetep ing dalem setengah piro-piro nuskhai kitab arba'atu asya'a utawi lafaz arba'atu asya'a atau papat piro-piro suwiji-wiji. Syarat wajibnya puasa itu ada 3. Syarat wajib itu apa? Syarat wajib itu berarti syarat di mana seseorang diwajibkan untuk melaksanakan puasa, karena ternyata tidak semua orang diwajibkan untuk puasa, hanya 3 orang saja, atau di beberapa kitab disebutkan dengan arba'atu asya'a 4, hanya 4 orang yang diwajibkan puasa. Siapa saja? Yang pertama adalah al-islamu, nyatane suwiji wong Islam, wal bulughu lan wong baligh, wal aqlu lan wong kang duweni akal, wal qudratu lan wong kang kuasa ala shaumi ing atase puasa. Wa hadza utawi iki qudrah ala shaum huwa saqitu. Wa hadza utawi iki qudrah ala shaum huwa saqitu yaiku qaul kang gugur ala nusakhihi ing atase pira-pira nuskhai qaul as-salasati kang 3. Jadi di sini disebutkan bahwa syarat wajibnya puasa itu ada 4. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah baligh, yang ketiga dia harus berakal, dan yang keempat dia memang qudroh, dia memang mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Fala yajibu as-shaumu ala adadi dzalik. Berarti orang-orang yang tidak memenuhi syarat dari yang sudah disebutkan tadi, dia tidak wajib melaksanakan puasa. Berarti kalau syarat wajib puasa yang pertama adalah orang Islam, maka orang-orang non-Islam, orang-orang yang bukan beragama Islam itu tidak wajib puasa. Sekarang kalau misalkan ada pertanyaan, berarti kalau misalkan ada orang yang terlahir dalam keadaan non-Islam, dia lahir dalam keadaan non-Islam, lalu kemudian misalkan di usia 18 tahun dia memutuskan untuk masuk Islam, dia memutuskan untuk menjadi mu'alaf, apakah dia wajib mengqadha puasa selama dia menjalani hidupnya sebagai non-muslim? Jawabannya mboten. Jadi orang-orang yang memang lahir non-Islam lalu dia mu'alaf, maka nanti ketika dia mu'alaf dia tidak punya kewajiban untuk mengqadha puasa atau bahkan sholatnya ketika dia meninggalkannya di masa-masa dia sebagai non-muslim. Tapi berbeda lagi dengan ketika ada orang murtad.
Dengan ngertos murtad nggih. Murtad itu adalah orang yang keluar dari agama Islam. Jadi ada orang Islam, ada orang yang statusnya muslim, lalu ternyata di tengah usianya dia murtad, dia keluar, misalkan contoh pindah ke agama Kristen selama 3 tahun misalkan. Lalu ternyata setelah 3 tahun dia masuk ke Islam lagi, dia masuk ke agama Islam lagi, maka nanti setelah dia sudah berstatus Islam lagi, dia wajib mengqadha sholat dan puasa yang dia tinggalkan selama dia menjadi murtad. Di sini dijelaskan qauluhu al-Islam ai walau fi ma madha kama alimat. Fayajibu 'alal murtad wujubu mutalabati bihi bi ayyuqala lahu aslim masuk fala yasihhu minhu hala riddah. Betul. Jadi ada perbedaan antara orang yang memang dari lahir itu dia sudah non muslim dengan orang yang lahirnya itu keadaannya muslim tapi dia melakukan penyekutuan kepada Allah, dia murtad dan kembali lagi ke agama Islam, berarti dia wajib mengqadha puasanya. Itu yang pertama. Jadi syarat wajib puasa yang pertama adalah Islam. Yang kedua, wal bulughu. Yang kedua adalah baligh. Baligh itu apa? Baligh itu disebutkan bahwasanya alamatul bulughi itu ada 3. Fala yajibu 'ala shabi. Sebentar. Summa in kana mumayyizan shahha minhu wa illa fala. Jadi begini, kita sering sekali mendengar istilah baligh. Jadi baligh itu kalau di dalam kitab-kitab disebutkan alamatul bulughi, salah satu ciri-ciri baligh itu ada 3. Yang pertama adalah ketika seorang perempuan sudah mengeluarkan darah haid. Di usia minimal 9 tahun. Jadi kalau misalkan ada perempuan mengeluarkan darah haid dan saat itu usianya sudah memasuki usia minimal batas haid yaitu 9 tahun, maka dia sudah dianggap baligh. Ketika sudah baligh, maka dia sudah wajib puasa. Tapi kalau misalkan kok ada perempuan yang mengeluarkan darahnya itu sebelum batas minimal keluar darah disebut darah haid, yakni sebelum 9 tahun, maka itu tidak disebut darah haid. Kalau tidak disebut darah haid berarti dia tidak atau belum dianggap baligh. Yang pertama itu perempuan mengeluarkan darah haid. Yang kedua, ketika seorang laki-laki sudah mimpi basah, baik usianya sudah 15 tahun ataupun belum. Jadi kalau misalkan ada laki-laki sudah mimpi basah, misalkan usianya baru kelas 6 SD atau baru kelas 1 MTS, nggak apa-apa, itu tetap disebut kategori sudah baligh. Yang ketiga, ketika laki-laki atau perempuan sudah memasuki usia 15 tahun. 15 tahun ini baik apakah laki-lakinya itu sudah mimpi basah atau perempuannya belum haid, tetap disebut dengan baligh. Ngoten nggih. Nah, di sini disebutkan qauluhu wal bulugh fala yajibu 'alas shabi, maka anak kecil itu tidak wajib puasa. Kalau tidak wajib puasa berarti gimana? Berarti kalau misalkan ada anak kecil yang tidak wajib puasa, maka dia tidak maksudnya tidak wajib puasa itu berarti kalau ada anak kecil kok tidak melaksanakan puasa, maka dia tidak berdosa. Karena berdosa dan pahala atau wajib dan haram itu hanya untuk orang-orang yang memang sudah memasuki usia baligh. Summa in kana mumayyizan shahha minhu. Nah, kalau anaknya kok sudah tamyiz, ngertos nggih tamyiz nggih? Kalau anaknya sudah tamyiz, shahha, puasanya sah. Wa illa lan lamun ora kaunuhu tamyiz fala, dan kalau belum tamyiz nggih boten. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memaksa anak kecil untuk berpuasa dari usia 6 tahun, 7 tahun atau usia-usia belum tamyiz nggih boten. Untuk mengajarkan caranya berpuasa nggih boten napa-napa, dilatih puasa sejak usia 6 tahun, usia 7 tahun nggih puasa. Biasanya orang tua mengajari anaknya sejak usia kelas 1 SD nggih. Kelas 1 SD itu biasanya diajarkan dari puasa zuhur dulu, zuhurnya makan, nanti habis makan langsung lanjut puasa lagi sampai maghrib. Wal aklu, yang ketiga berakal. Syarat wajibnya puasa itu berakal. Nah, dalam keterangan berakal itu berarti mengecualikan orang-orang yang tidak berakal.
Orang-orang yang tidak berakal itu orang-orang yang bagaimana? Yang pertama disebutkan di sini adalah kata al-majnun. Majnun itu artinya adalah orang gila, orang-orang yang memang tidak sehat secara akal. Yang kedua, wal mughma alaih. Mughma alaih itu siapa? Mughma alaih itu adalah orang-orang dengan keadaan fisik yang memiliki penyakit epilepsi, disebut mughma alaih. Yang ketiga, was-sakron, atau orang yang mabuk. Maka tiga orang yang tadi saya sebutkan tadi, tiga orang tadi adalah orang gila, orang yang epilepsi, yang ketiga adalah orang yang mabuk, itu tidak wajib melaksanakan puasa. Fala yajibu alaihim al-ada mutlakon, disebutkan mutlakon. Fala yajibu alaihim al-ada mutlakon. Nah, adapun kalau misalkan ada pertanyaan, lalu apakah mereka wajib mengqadha puasa atau tidak? Di sini ada keterangannya cukup panjang, ada tafsil. Sebentar, nanti saya jelaskan setelah tiga G. Empat, yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga adalah berakal. Nah, Islam, baligh, berakal, paket tiga orang ini disebut dengan mukallaf. Sering sekali kita mendengar istilah yajibu ala mukallafin, yajibu lil mukallaf. Sebetulnya mukallaf itu apa? Jadi dalam hukum Islam itu kita mengenal istilah taklif. Taklif itu adalah beban yang dibebankan kepada orang, yang nantinya dalam taklif itu ada hukum haram dan wajib, lalu ada pahala dan dosa. Siapa saja orang-orang yang mendapatkan hukum haram, wajib, pahala, dan dosa? Yakni orang mukallaf. Orang mukallaf itu ada tiga. Yang pertama adalah orang Islam, yang kedua orang baligh, yang ketiga orang berakal. Nanti ini disebut dengan mukallaf. Muslim, balighun, wa aqilun. Jadi kalau misalkan ada orang yang tidak memenuhi satu saja syarat dari mukallaf, berarti dia tidak bisa disebut mukallaf. Kalau tidak bisa disebut mukallaf, berarti dia tidak mendapatkan atau dia tidak terbebani dengan hukum taklif dalam agama. Contoh, dia Islam, dia berakal tapi dia belum baligh. Misalkan ada laki-laki usianya baru 12 tahun dan dia belum keluar mimpi basah misalkan. Itu berarti dia belum bisa dikatakan sebagai mukallaf. Kalau misalkan belum bisa dikatakan sebagai mukallaf, berarti ketika dia tidak sholat, dia belum mendapatkan dosa. Ngoten nggih? Atau misalkan contohnya ada orang Islam baligh tapi kok tidak berakal. Dia orang gila. Nah, orang gila itu berarti bukan mukallaf. Kalau bukan mukallaf, berarti ketika orang gila nggak sholat, dia nggak dapat dosa. Ketika orang gila nggak puasa, dia nggak dapat dosa. Atau misalkan ketika orang gila puasa, dia pun nggak dapat pahala karena dia tidak memenuhi satu saja syarat dari mukallaf. Atau sebaliknya, dia sudah baligh, dia berakal, sehat secara pikiran, tapi dia bukan orang Islam, maka dia juga tidak bisa disebut dengan mukallaf. Kalau tidak mukallaf berarti tidak mendapatkan atau tidak terbebani dengan yang namanya hukum taklif. Lalu yang keempat, syarat wajib puasa yang keempat adalah qudrah ala shaum. Qudrah ala shaum itu apa? Qudrah ala shaum kalau di dalam kitab Fathul Mu'in disebut dengan kalimat mutikun bisaumi. Mutik itu artinya adalah mampu baik secara fisik maupun secara syara dia mampu untuk puasa. Mampu secara fisik itu berarti dia tidak, ketika puasa dia tidak merasa sakit yang parah atau bagaimana, memang dia secara fisik mampu. Kalau mutik secara syara itu dia terbebas dari haid dan nifas. Kalau di Fathul Mu'in bahasanya seperti itu. Wal qudrah ala shaum wa hadza huwa saqit ala nusakhihi as-salasah. Nah, beberapa kitab menyebutkan bahwasanya syarat wajibnya puasa itu hanya 3. Nah, di sini disebutkan 4. Nah, yang keempat ini, qudrah ala shaum ini adalah bagian yang tidak disebutkan di qaul-qaul yang menyebutkan bahwa syarat wajib puasa itu hanya ada 3. Fala yajibu as-shaumu ala adadi dzalik, maka puasa tidak wajib untuk orang-orang yang tidak memenuhi syarat 4 tadi: Islam, baligh, berakal, dan mampu qudrah. Selanjutnya, wa faraidus shaumi.
Wa faraidu shaumi utawi pira-pira fardune puasa iku arba'atu asya'a ana papat pira-pira swiji-wiji ahaduha utawi salah swijine arba'ah iku aniyatu niat bil qalbi ing dalam ati. Fa in kana mangko lamun ana apa asomu puasa iku fardhon puasa fardu karo Ramadhan kaya dene puasa Ramadan au nazron atau puasa nazar fala budda min iqa'i niyati fala budda maka ora kena ora min iqa'i niyati saking tumibane niat lailan ing dalem wayah wengi. Wajib bulan wajib apa at-ta'yin nur tentuaken fi shaumil fardhi ing dalem puasa fardu karo Ramadan kaya dene puasa Ramadan. Fardu puasa. Sekarang kita menjelaskan tentang fardu puasa. Kalau tadi kita membahas tentang syarat wajib puasa atau siapa saja orang-orang yang wajib melaksanakan puasa, sekarang kita membahas fardu puasa. Fardu puasa itu berarti hal-hal yang harus dipenuhi untuk menentukan apakah puasanya sah atau tidak. Ngoten nggih. Yang pertama adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Itu tadi, jadi tujuan niat dalam ibadah, tujuan niat dalam puasa, tujuan niat dalam aktivitas-aktivitas kita yang kok bentuknya sama seperti ada, itu memang tujuannya adalah untuk membedakan antara adat atau hayat dengan ibadah. An-niyatu bil qalbi. Yang wajib dari niat itu, kita dulu pas ngaji Safina kan pernah ada definisi niat kan. Niat itu adalah apa? Krentege ngati, ngoten nggih. Qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Jadi kita hati kita qasdu untuk melakukan sesuatu, tetapi juga sekaligus bersamaan dengan sesuatu tersebut dikerjakan. Nah, wa mahallun niyah fil qalbi. Tempatnya niat itu di dalam hati. Lalu apakah kalau ada pertanyaan, sebetulnya perlu nggak sih kita baca niat dilafatkan, misalkan nawaitu shauma ghadin an adai, atau misalkan nawaitu yang lain, apakah sebetulnya wajib? Nah, sebetulnya enggak wajib. Misalkan kita mau puasa, cukup dengan menghadirkan atau meniatkan niat dalam hati saja itu sudah cukup. Atau misalkan kita mau melakukan ibadah yang lain seperti mandi, kita tidak wajib atau tidak disyaratkan untuk mengucapkan niatnya dalam lafaz nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari atau nawaitu yang lain, itu nggak perlu. Cuma memang wat talaffuzu sunnatun, melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Jadi untuk mendapatkan kesunahan memang sebaiknya niat itu diucapkan. Kalau mau puasa nawaitu shauma ghadin ana ada disebutkan. An-niyatu bil qalbi fa in kana as-shaumu fardhon ka ramadhana au nazron fala budda min iqa'in niyah lana. Lah, sekarang kita kan tahu kalau yang namanya puasa itu tidak hanya ada puasa fardu, tetapi juga ada puasa sunnah. Nah, ada perbedaan antara puasa fardu dan sunnah dalam hal niatnya. Kalau puasa fardu itu misalkan puasa Ramadan atau puasa qodok Ramadan. Jadi misalkan saat bulan Ramadan kita ada seorang perempuan yang ada uzur untuk puasa, dia haid misalnya, dia tidak bisa melaksanakan puasa selama 7 hari, lalu dia mau qodoknya di bulan Syawal, maka puasa qodok yang dia lakukan di bulan Syawal itu hukumnya adalah fardu. Okay? Jadi kalau misalkan puasanya puasa fardu atau puasa qodok atau puasa nazar, jangan ngertos nazar nggih. Nazar itu berarti contohnya adalah ketika misalkan saya melakukan sebuah tes masuk kampus, lalu saya membuat nazar, contohnya seperti, ya Allah kalau misalkan saya lulus, saya nazar saya ingin puasa 3 hari misalkan itu. Nah, nanti puasa yang dilakukan oleh saya untuk membayar nazar 3 hari itu hukumnya adalah wajib ya. Jadi puasa Ramadan, puasa qodok Ramadan, qodok yang dilakukan di luar bulan Ramadan atau puasa nazar itu hukumnya wajib. Nah, kalau puasanya puasa wajib, maka niatnya itu harus tabyid. Tabyid itu apa? Tabyid itu dilakukan sebelum qoblal fajri. Jadi memang niatnya harus dilakukan di malam hari atau maksimal dilakukan sebelum memasuki waktu subuh. Jadi nggak boleh ada orang
puasa Ramadan lalu niatnya jam 8 pagi ini kok mboten pareng, atau niatnya baru sore-sore baru niat puasaan itu nggak boleh, nggak boleh. Jadi puasa itu harus niat puasanya harus dilakukan di malam harinya. Sebentar saya baca. Nah, wa amma in kana naflan fala yushtaratu fihi at-tabyit bal tasihhu niyatuhu qabla zawal ilam yasbiqha manafalis. Ya. Kalau kalau puasanya kok ternyata puasa sunnah. Nah, ini yang tadi saya terangkan. Jadi puasa itu kan ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Kalau puasanya puasa sunnah itu kita tidak wajib tabyid. Tabyid itu ya yang tadi saya jelaskan tadi, niat dilakukan di malam hari sebelum fajar. Kalau puasanya puasa sunnah, niatnya itu boleh dilakukan sampai batas zawal. Zawal. Apa tadi bahasanya di sini? Qabla zawal. Jadi kalau misalkan saya misalkan ada jenengan punya kebiasaan puasa Senin Kamis, malam hari sahur lalu tidur bangun jam 9 pagi dalam keadaan kok belum niat. Dalam keadaan belum niat, maka boleh niat jam 9 pagi dengan catatan bainal fajri, di antara fajar dan niat itu dia belum melakukan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Mboten pareng kalau sudah makan. Jadi misalkan niatnya jam 9 pagi tapi jam 7-nya sudah sarapan, itu mboten pareng, nggak boleh begitu. Ya, ngertos ya. Jadi ada perbedaan waktu niat antara puasa fardu dan puasa sunnah. Saya ulangi lagi, jadi kalau puasa fardu niatnya harus tabyid. Tabyid itu nginep itu berarti maksudnya dilakukan di malam hari. Kalau puasa sunnah nggak apa-apa, nggak harus tabyid, boleh dilakukan di pagi hari sampai batas zuhur. Tapi itu tadi dengan catatan sebelum niat dia tidak melakukan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dia belum makan, dia belum minum, dia belum jima misalkan, seperti itu. Ini nggak boleh subuh sholat, terus pasangan suami istri misalkan jima, tidur jam 9 pagi, bangun saya niat puasa, ini mboten pareng. Atau paginya sudah sarapan, bangun jam 9 pagi saya niat puasa, mboten pareng. Cuma kalau memang belum melakukan apa-apa boleh. Selanjutnya wayajibu at-ta'yin fi shaumil fardhi ka Ramadan. Nah, untuk untuk puasa-puasa fardu, maka kita wajib menyertakan ta'yin atau menjelaskan ini jenis puasa fardu yang apa. Kalau misalkan kita puasanya puasa Ramadan, maka kita wajib menyebutkan bahwa ini puasanya puasa Ramadan. Atau puasanya puasa nazar, maka kita harus menjelaskan saya niat puasa nazar. Atau puasanya puasa qadha, harus jelaskan saya niat puasa qadha. Atau misalkan puasanya puasa kafaroh. Nggih. Pernah mendengar istilah kafaroh ya? Jadi kafaroh itu adalah puasa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan sebuah kesalahan, melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ini kan mboten pareng. Jadi kalau ada suami istri kok, enggak cuma suami istri, jadi kalau ada orang kok melakukan hubungan seksual atau melakukan hubungan suami istri di siang harinya bulan Ramadan, maka dia mendapatkan hukuman kafaroh. Kafaroh itu apa? Kafaroh itu yang pertama membebaskan budak. Karena sekarang nggak ada budak, maka ada pilihan kedua, yakni orang tersebut harus melakukan puasa 2 bulan berturut-turut dan tidak boleh terputus. Nah, ini disebut puasa kafaroh. Puasa kafaroh ini hukumnya wajib. Berarti karena ini puasa wajib, maka niatnya harus sama seperti sholat fardu, yaitu harus tabyid dan juga harus ta'yin. Jadi harus tabyid, harus ta'yin. Dia harus melakukan niatnya di malam hari, juga harus menjelaskan bahwa jenis puasa ini adalah jenis kafaroh. Matan. Selanjutnya wa akmalu niyati shomihi, saya baca kitabnya lagi. Wa akmalu niyati shomihi utawi luwih sempurnane niat puasa syakhs iku ayakula yen ta ngucap sapa asyakhsu awak-awakan suwiji ngucap nawaitu shauma ghadin an ada ifardi Ramadan hadhihi sanati lillahi taala. Ing pengucap nawaitu shauma ghadin an ada ifardi Ramadan hadhihi sanati lillahi taala. Nah, ini adalah contoh niat puasa Ramadan. Sekali lagi,
Talaffuzun niyah itu hukumnya hanya sunnah. Sunnah itu berarti kalau dilakukan dapat pahala, kalau nggak dilakukan boten nopo-nopo. Jadi kalau misalkan jenengan kok sudah kerentek dalam hati untuk melakukan puasa esok hari tapi lupa untuk talaffuzun niyah, maka nggak apa-apa, ibadahnya sah. Tapi kalau dilafadzkan atau diucapkan, maka dapat pahala kesunahan. Nah, setiap bulan puasa sering sekali kita mendengar perdebatan orang-orang yang membahas tentang lafadz Ramadhani sama Ramadhana ya. Kalau saya biasanya bacanya Ramadhani hadhihi sanati. Jadi ini saya ngobrol sedikit aja. Jadi dalam ilmu gramatikal bahasa Arab itu kita kita pernah dengar istilah isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ya. Isim ghairu munsharif ini adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin. Ini keluar dari fikih cuma nggak apa-apa, saya ceritain. Isim yang tidak bisa menerima tanwin. Nah, isim ghairu munsharif ini ketika yang Arab khafat, alamat khafatnya adalah dengan fathah. Alamat khafatnya dengan fathah. Nah, lafadz Ramadan ini adalah salah satu contoh isim ghairu munsharif. Berarti ketika khafat maka i'rabnya harusnya dengan fathah, Ramadona. Nggih. Nah, tetapi perlu saya sampaikan bahwasanya isim ghairu munsharif ini ketika beri'rab khafat lalu ternyata dia kok dimudhofkan. Ini saya ngaji nahwu nggak apa-apa, barangkali ada santri yang lihat. Kalau kok dimudhofkan, maka alamat jarnya dengan kasroh. Jadi kalau misalkan Ramadan diidhofahkan pada lafadz hadis sanati, berarti dibacanya bukan Ramadona tapi Ramadhani. Nggih, nawaitu samaghadin an adai fardi Ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Ngoten. Enggak apa-apa kalau Ramadona berarti hadis sanata. Tapi lepas dari itu talaffuzun niyah hukumnya sunnah, enggak dilafadzin juga. Wasani